Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji serta syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan serta rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Tidak lupa, salawat serta salam tercurahkan kepada panutan seluruh umat manusia, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan pengikut setianya termasuk kita hingga hari kiamat kelak. Kepada Bapak Yayat Rahmat Hidayat SPD MESY yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi syariah, dan rekan-rekan prodi hukum ekonomi syariah kelas A yang kami banggakan. Pada video kali ini, saya, Muhammad Farhan Bagja Naufal, NPM 110220002, serta kedua teman saya, di Ajeng Ayunda Chandra Kirana, NPM 110220004, dan Abdul Alim, NPM 110220021, akan mempresentasikan poin-poin dari jurnal yang berjudul Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Era New Normal, yang telah kami susun sebelumnya. Kami harap video yang kami buat ini dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan semua. Dimulai dari abstrak, kami melihat bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Terlebih lagi, kami selaku mahasiswa ekonomi syariah ingin sekali menggali bagaimana peran ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Kami memiliki tujuan untuk menggali dan memaparkan bagaimana peran atau implementasi ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis dan library research. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat dipaparkan 8 solusi atau peran atau implementasi ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama adalah pelaksanaan penyaluran bantuan, zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, memperkuat penyaluran wakaf uang. Yang ketiga, pemberian modal unggulan selama pandemi COVID-19. Yang keempat, memberikan pinjaman qardul hasan. Kelima, kontribusi masyarakat daerah dalam pengumpulan dana zakat. Yang keenam, meningkatkan literasi ekonomi syariah. Yang ketujuh, pengembangan teknologi keuangan syariah atau fintech. Dan yang kedelapan adalah peran bank syariah dalam sektor UMKM. Masuk ke bab pendahuluan, sektor perekonomian Indonesia ini mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 dan pemerintah juga tengah gencar melakukan berbagai usahanya untuk tetap menjaga daya konsumsi dan daya beli masyarakat seperti diadakannya program PAN. Dan Indonesia sebagai negara yang bermayoritas beragama muslim memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan beberapa sektor perekonomian Islam untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian Indonesia dengan ekonomi syariah. Metode penelitian yang dilakukan di penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana kita melakukan dengan memahami konsep-konsep yang ditemukan dalam proses penelitian. Juga dilakukan dengan teknik content analysis dan library research. Teknik content analysis adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks, sedangkan riset kepustakaan atau library research adalah menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian. Sumber datanya kami mendapat dari jurnal, buku, artikel, dan berbagai sumber valid lainnya seperti instansi pemerintahan. Sistem perekonomian nasional di era new normal. Kalau kita lihat di sini, ada 3 paket kebijakan ekonomi atau stimulus yang diterapkan pemerintah di masa new normal. Stimulus yang pertama, pemerintah lebih memfokuskan pada penguatan ekonomi lokal atau domestik. Tentunya dalam hal ini didukung dengan berbagai macam program seperti percepatan pencairan belanja modal, percepatan pencairan belanja bantuan sosial, perluasan manfaat kartu sembako, mempercepat transfer ke daerah dan dana desa. Kalau dalam hal ini supaya pemerintah daerah dapat segera melakukan relaksasi yang pada intinya dapat mengalihkan yang tadinya dari belanja kebutuhan yang non-COVID menjadi COVID, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Dan juga di sektor pariwisata, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berdampak selama ini, sehingga pemerintah memberikan kompensasi khusus, salah satunya dalam bentuk pemberian diskon kepada para penumpang dan para agen traveler yang membawa para wisatawan. Stimulus yang kedua, menjaga daya beli masyarakat dan kemudian ekspor impor.
Insentif pajak penghasilan atau PPh dalam pasal 21, artinya di sini pemerintah akan menggratiskan seluruh pajak karyawan atas penghasilan pekerja yang memiliki income atau pendapatan maksimalnya itu 200 juta rupiah per tahun. Pembebasan pungutan pajak ini tentunya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, terutama karyawan atau pekerja industri. Nantinya fasilitas PPh pasal 21 ini akan diberlakukan bagi seluruh sektor industri manufaktur. Selain itu, kalau kita lihat di sisi non-fiskalnya, pemerintah memberikan kemudahan ekspor-impor seperti pengurangan jumlah larangan dan pembatasan. Tentunya hal ini ditujukan untuk memudahkan proses percepatan keluar masuknya barang, sehingga harapannya nanti dapat menjaga geliat di sektor industri dan ekonomi nasional. Stimulus yang ketiga berupa program tahap lanjutan dalam bentuk dukungan pada dunia usaha. Kita tahu dunia usaha merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam membantu ekonomi nasional. Dan bisa kita lihat sementara saat ini permasalahan yang kerap dialami para pengusaha kecil tentunya di sektor keuangan. Sehingga pemerintah meluncurkan program pembiayaan ultra mikro supaya pemerintah dapat selalu memastikan usaha-usaha kecil tetap dapat berjalan selama pandemi ini. Selanjutnya, implementasi ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, ada beberapa bentuk dukungan ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama, dengan pelaksanaan penyaluran bantuan melalui zakat, infak, dan sodako atau biasa disingkat JIS. Sering kita dengar, zakat itu adalah bagian harta yang bukan milik kita. Jadi umat muslim yang memberikan zakatnya yang lebih dari kewajibannya atau 2,5%, maka selebihnya itu sudah termasuk dalam infak atau sodako, atau bisa juga disebut filantropi di dalam Islam. Saat ini dengan kesadaran umat muslim yang mengetahui ini akan suatu perintah, dan di samping itu juga justru ini merupakan bentuk solidaritas sesama manusia, di mana penyaluran bantuan ini sangat diharapkan oleh masyarakat miskin di tengah tekanan situasi pandemi ini. Dan bentuk penyaluran ini bisa yang bersifat konsumtif dan bisa juga dalam bentuk produktif. Terus yang kedua, dengan memperkuat penyaluran wakaf uang melalui rencana wakaf tunai dan meningkatkan pengumpulan wakaf produktif. Saat ini kita tahu wakaf bukan hanya dalam bentuk benda ataupun tanah, tetapi wakaf telah dikembangkan menjadi yang namanya wakaf uang atau wakaf tunai. Dan kalau kita lihat dalam prakteknya nanti, hasil pengelolaan dana wakaf ini akan disalurkan untuk pendanaan dan pembangunan berbagai jenis infrastruktur, mulai dari pendidikan seperti universitas wakaf, kesehatan seperti rumah sakit alat pelindung diri atau APD wakaf, dan lain sebagainya. Sehingga dana wakaf ini akan lebih luas dan terasa manfaatnya, serta bisa menjadi solusi bagi permasalahan sosial dan ekonomi di masa pandemi ini. Masuk kepada langkah ketiga, pemberian modal unggulan selama krisis pandemi COVID-19. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan alternatif kebijakan lain, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit atau pembiayaan syariah selama beberapa bulan selama pandemi berlangsung. Bisa berupa relaksasi pembayaran kewajiban pokok atau margin maupun pemberian perpanjangan jangka waktu kepada nasabah. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu memberikan pinjaman Qardul Hasan. Menurut fatwa DSN MUI, Qard merupakan bentuk perjanjian pinjaman kepada nasabah dengan syarat nasabah harus mengembalikan dana yang dipinjam ke lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah. Dana pinjaman dapat diperoleh dari beberapa lembaga pinjaman, seperti yang pertama, pinjaman langsung yang disalurkan oleh perusahaan swasta atau BUMN kepada staf perusahaannya dan pada lokasi sekitar perusahaan. Yang kedua, pembiayaan dapat berasal dari LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yang ketiga, dari Bank Syariah, dan yang keempat, dari Baitul Mal wa Tamwil. Beberapa lembaga tersebut dapat berkontribusi memberikan pelayanan dan solusi untuk permasalahan ekonomi di masyarakat, sehingga kegiatan konsumsi terus berjalan dan sedikit membantu langkah pemulihan ekonomi nasional. Langkah yang kelima, kontribusi masyarakat daerah dalam pengumpulan dana zakat. Dana zakat ini dapat digunakan untuk meningkatkan sektor UMKM di masyarakat. Golongan penerima zakatnya adalah golongan asnaf atau golongan penerima zakat, dapat juga diterima oleh golongan masyarakat miskin, fisabilillah, atau orang yang berutang. Golongan-golongan masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan dana bantuan zakat. Langkah yang keenam, yaitu meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan Islam. Islam merupakan agama yang sangat mementingkan literasi. Di Al-Quran, sudah banyak ayat yang menjelaskan tentang kekayaan dan keuangan, seperti akan dilaksanakannya haji, zakat, wakaf, dan sedekah, yang memerlukan modal yang cukup tinggi, sehingga memerlukan rencana keuangan yang tepat.
Saat ini, keuangan syariah semakin bertumbuh cepat dengan adanya lembaga keuangan syariah yang sudah menyediakan produk dan jasa keuangan berdasarkan syariat Islam. Langkah ketujuh, mengembangkan teknologi keuangan syariah atau dikenal dengan fintech syariah. Fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fintech syariah bertujuan untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring berdasar pada prinsip syariah. Fintech syariah dapat berperan dalam pemulihan UMKM yang terkena dampak pandemi saat ini, yaitu dengan memberikan ruang marketplace kepada para pelaku UMKM di situs milik fintech syariah agar UMKM dapat dikenal secara luas. Lalu langkah ke-8, yaitu pembiayaan bank syariah untuk sektor sosial atau pemberian dana untuk pengembangan usaha UMKM. Karena sejatinya didirikannya bank syariah ini awal mulanya untuk mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional. Pada masa pandemi seperti ini, tentu bank syariah seharusnya berkontribusi dalam membantu perekonomian. Bank syariah dapat memberikan dana dalam bentuk modal kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM di masyarakat. Masuk kepada kondisi pasca pengoptimalan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pengoptimalan langkah-langkah ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang terkena dampak cukup darurat dari pandemi COVID-19. Para mustahik yang menerima dana bantuan tentu akan membelanjakan dana tersebut yang akhirnya berpengaruh terhadap daya beli atau konsumsi. Begitupun dengan penawaran akan meningkat seiring dengan pertambahan produksi barang dan jasa atau permintaan dan suplai penawaran hasil dari intervensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Transaksi belanja yang dilakukan para mustahik ini dapat menyebabkan kondisi kurva demand bergeser ke kanan dari D0 menuju ke D1. Begitu pula dengan kurva supply yang akan bergerak terus karena ketika seorang muzaki memiliki harta atau aset yang akan diinvestasikan ke sektor real, suplai barang dan jasa akan terus tambah dan akan terus meningkat dan kurva supply bergeser ke arah kanan dari S0 ke S1. Lalu melihat ke periode berikutnya, mustahik tetap mempunyai kemampuan untuk membelanjakan hartanya karena kebutuhan itu kan berlaku seumur hidup atau lifetime. Jadi sehingga kurva demand akan tetap tumbuh dan terus bergeser ke arah kanan dari D1 ke D2. Begitupun pada kurva supply yang akan terus bergeser ke kanan karena penawaran pun akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produksi barang dan jasa. Gambaran akhir perekonomian setelah pasca pengoptimalan program zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswaf, kita bisa lihat pada akhirnya gambar kurva ini menunjukkan peningkatan agregat demand atau permintaan agregat terhadap jumlah keseluruhan barang atau jasa akibat dari daya beli masyarakat atau seorang mustahik semakin terus bertambah atau meningkat. Tentunya dengan catatan setelah para mustahik ini dapat menerima bantuannya. Dan pada tingkat yang sama, agregat suplai atau penawaran kita bisa lihat terus-menerus mengalami peningkatan atau bergeser ke kanan. Tentu hal ini membuktikan bahwa jika pengoptimalan program bantuan jiswaf selama pandemi ini bisa berjalan secara optimis dan tentunya dalam pendistribusiannya ini juga tepat pada sasarannya, maka secara tidak langsung atau secara perlahan akan memberikan dampak positif dari berbagai macam masalah sosial dan ekonomi yang sedang kita hadapi. Dan coba kalau kita lihat pada indikasi lain, dorongan dan pemenuhan pada pasar daring khususnya di sektor UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan laju permintaan dan penawaran. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah ini merupakan solusi yang tepat dalam pemulihan ekonomi nasional. Kenapa demikian? Karena sistem ekonomi dan keuangan syariah lebih menekankan pada aspek keuangan sosial atau social finance, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan tidak semata-mata hanya mengambil keuntungan. Dan juga tadi dalam pembahasan ini telah dipaparkan ada berbagai macam solusi yang telah diupayakan ekonomi syariah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, seperti 1. Pelaksanaan penyaluran bantuan, 2. Memperkuat penyaluran wakaf uang, 3. Pemberian modal unggulan selama pandemi, 4. Memberikan pinjaman qardul hasan, 5. Kontribusi daerah dalam pengumpulan dana zakat, 6. Meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan Islam, 7. Mengembangkan fintech syariah, dan yang terakhir pembiayaan oleh bank syariah untuk sektor UMKM. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Dan apabila ada tutur kata yang salah dari kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.